Wis. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Salam seduluran. Muga-muga padha seger waras, selamat. Gawe bengi iki aku kepingin ngulas. Aku pribadi kepingin ngulas tanah Jawa tugel dadi loro. Nah, di ramalan Jayabaya ya ana. Di janji Sabda Palon ya sik wis tersirat. Bukan tersurat kan ana tulisan tersirat. Teko ramalan Jayabaya dhisik ya. Ramalan Jayabaya wis cecek babakane Jaya Wijaya, kemakmuran. Jadi Prabu Jayabaya salah satu raja yang bisa mensejahterakan dan memakmurkan seluruh Nusantara yang waktu itu dipimpin oleh Prabu Jayabaya. Kalau kita belajar dari segi nama dan keilmuan, apalagi dengan suatu ulasan yang sering dicatat oleh beliau, juga yang perlu dibahas memang apakah betul atau tidak tanah Jawa terputus atau terbelah menjadi dua. Jawabannya adalah tergantung penduduknya, tergantung manusianya. Kenapa saya bilang tergantung manusianya? Kalau seluruh umat manusia, khususnya di Nusantara ini, bisa menerapkan suatu batas, tidak akan terbelah, tidak akan menjadi dua Pulau Jawa ini. Kalau kita membahas pulau, soalnya lingkupnya dengan alam. Satu contoh yang video saya upload kemarin di pertapaan silsilah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Yang Pencipta sudah rusak, sudah hancur gak karu-karuan. Berarti yang rusak apanya? Moral bobrok kalangan orang, baik muda ataupun tua, di situ sudah nggak punya etika. Tempat sakral pertapaan dibuat arena untuk bermain. Satu. Kedua, dibuat untuk mencari nafkah. Ketiga, gendaan untuk cangkruk. Nah, kita kalau mencari sosok atau melihat sosok yang video saya upload kemarin itu yang nampak, belum yang nggak nampak. Yang nggak nampak apa? Ahli spiritual juga, orang yang lelaku juga banyak yang salah jalan di situ. Misalkan kita ke Gunung Arjuna tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Satu, terlalu banyak hutang, orangnya udah nggak sanggup untuk memikirkan. Banyak yang lari ke Gunung Arjuna. Dua, banyak permintaan kepin sugih, kepin sakti, kok ngono iku. Banyak keinginan yang ditujukan di dalam suatu gunung. Padahal itu adalah kiblat orang Jawa. Tempatnya ya di Gunung Arjuna. Itu dari segi ritual. Segi tempat. Dalam segi tempat, misalkan andai kata kira-kira ini musola sama masjid dibuat dagang untuk usaha, boleh nggak? Itu padahal tempat untuk bertapa berarti kan butuh kesunyian, keheningan.
kesepian, dari hening, dari kesepian dan sunyi, kita akan menemui titik kosong. Nah, kalau udah dibuat seperti itu berarti sudah alamnya nggak dirawat, ditebangi untuk usaha. Sebetulnya sepele, hanya butuh silsilah. Kita beribadah juga ada silsilah kok. Kalau nggak percaya, sholat 5 waktu silsilahnya beda-beda. Itu sholat. Tata cara kita ngaji, membaca ayat juga berbeda-beda. Itu dari segi keimanan, apalagi peradaban. Nah, pola pikirnya itu di mana? Makanya kemarin video yang di Komentar Jawa membahas tentang Gunung Arjuna kemarin, memang sengaja saya upload. Mungkin dari segi sedikit banyak di situ dapat dinilai dengan sendirinya. Kita mencari contoh di Gunung Arjuna. Lah, apalagi ini Nusantara. Berapa banyak manusia yang tidak mengerti tatanan, tidak mengerti etika. Moralnya sudah rusak, tidak mengerti batasan. Ya udah, pasti akan terbelah Pulau Jawa. Kalau Sabda Palon di situ menagih janji berarti tatanan hidup. Kalau sudah tak berarti tatanan. Tatanan kita lihat dari tatanan hidup kita, raga kita, sekeliling kita, atau tatanan Nusantara. Kita harus ingat Sabda Palon, penasehat Kerajaan Majapahit Asia Tenggara. Berarti sudah pasti. Nah, kalau dari segi perjanjian Sesubagir dan Sabda Palon, kita harus bisa menelisik yang jadi saksi siapa waktu di era perjanjian itu. Bukan perang melawan Sabda Palon, bukan. Jadi kalau Pulau Jawa terbelah jadi dua, melihat keadaan seperti ini memang akan terjadi. Di Bandung cara ritual model apapun itu, wujud apapun itu, kalau Islam akan disolati sesolat gaib apapun itu tidak akan terelakkan. Sudah tagihan hidup, tagihan tatanan. Kalau orang Jawa sering menyebut udah melenceng jauh dari kodrat yang diterapkan oleh Sang Yang Pencipta, kan itu. Saya kasih bocoran. Tadi ada saudara dari jauh, meskipun jauh dia sangat dekat, sering bukan sering, dia tadi bertanya, kalau di daerah Blora gimana mas? Dari situ langsung sosok leluhur datang mengasih tahu kalau Blora lempung. Saya belum menguraikan apa itu maksud dari arti kata itu, bahasanya juga belum saya uraikan, soalnya tadi sore. Nah, dari Blora otomatis kan Jawa Tengah. Kalau Pulau Jawa terputus otomatis kan berdekatan, udah wilayah situ. Jadi kita harus berhati-hati. Dalam arti berhati-hati, harus sering iling, mengingat siapa, mengingat leluhur, mengingat Sang Yang Pencipta. Kalau di Jawa itu yang bisa disebut awas.
kita sering menyebut suatu nama Sang Yang Pencipta, itu juga termasuk dari awas. Bisa dikategorikan dasar dari takwa. Takwa ditingkatkan lagi, yang lebih besar tanggung jawabnya, berarti tugas untuk memperbaiki diri dalam arti kelakuan, atau tugas untuk mencari jati diri, tugas untuk mencari jejak leluhur yang kurang sempurna, harus disempurnakan. Itu juga tugas. Di Islam pun juga disebutkan di kitab iman dan takwa. Salah satu ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewajiban, tugas. Mengimami dalam suatu keluarga juga tugas, skala kecil. Kalau jangan melulu belajar gaib, belum tentu kita ditugaskan di hal yang gaib. Sebelum bertugas di hal gaib, pernahkah kita sendiri, kalau sosok kita ini laki-laki menjadi imam di rumah tangga, meskipun bukan Islam, bisa nggak memimpin keluarga untuk keimanan, etika, unggah-ungguh, wong Jawa ngomong, unggah-ungguh tepo seliro, tata krama. mungkin sampe ini sih, Hmm. cinta kok. Nah, Monggo Jun. Ayo Pak Jun mesti. takwa, tugas di dalam rumah tangga atau keluarga. Kita kutip yang dasar dari keluarga. Tidak harus sholat kok. Ayo melo anyekar nang kuburane mbahmu, kirim doa, diajak ke makam nenek atau kakeknya. Itu suatu ketakwaan, iling, mengingat leluhurnya, mendoakan. Kan bukan salah satu dalam sholat. Ayo merono belajar ndonga dalam hal yang lingkup kecil. Ayo bareng-bareng kirim donga kayak mbah iki. Ayo kita sama-sama kirim doa untuk leluhur kita yang bernama ini, kan gitu. Kita cuplik dari hal yang kecil-kecil aja dulu. Nah, kalau itu udah nggak sering diterapkan, apa yang tertanam di dalam keluarga? Ojo ngono, iku gak apik. Ojo kesusu ngarani, ojo balesan, moral, etika, tata krama. Kalau itu sering diterapkan di rumah tangga, kan berarti kita belajar untuk menjadi imam. Imam kan tidak harus mengimami seluruh keluarga, enggak. Menjadi sosok yang di depan di rumah, dalam sebuah rumah, kan itu mengisi kekosongan. Rokan cilur. Bisa diketekno. Dalam kalau kita menginjak lebih besar lagi tugas, kasarannya tugas. Kayak orang Jose, kayak orang Jose tugas membantu tugasnya apa? Kalau kita perbesar lagi lingkupnya, banyak orang yang terperosok di situ. Satu, merasa sok hebat. Dua, merasa sok bisa, sok menguasai, mengaku aku ini iso, aku ini bisa. Padahal kalau di Jawa itu nggak boleh sama sekali. Ingat, orang hidup itu belajar.
kita belajar punya titel, kalau di sekolah punya raport hasil akhir, ya kan? Gelar kalau di Jawa itu adalah titel, adalah raport nilai kita, kan gitu. Meluas kahanan di perkampungan, belum candi, belum punden luar kota, belum, masih dalam lingkup kampung itu udah kayak gitu. Nah kalau sudah di perkampungan otomatis disuruh ning gunung atau ning laut. Kenapa kok di gunung sama laut? Namanya itu gunung itu kalau di raga ini pikiran. Kalau laut itu udah pasti luas. Mikirmu sing ombo. Cara berpikirnya kita harus luas. Harus bisa mendalami di pegunungan. Loh kok bisa? Gunung kok didalami? Kan gitu. Kalau kita mencontoh suatu gunung meruncing, hasilnya akan meletus. Ambiar. Sama kayak di lingkup keluarga. Kalau kita tidak bisa mendalami atau meleram, mendinginkan suasana, Brontoyudo pecah karu-karuan. Sama alam juga gitu. Kalau penduduknya, penghuninya tidak bisa saling menjaga dan merawat, apa yang akan terjadi? Banjir, longsor, udah pasti. Kalau goncang terus, otomatis lah iki dilungkas. Suatu saksi pemegang janji, kesaksian Sabdo Palon dan saya Subakir, tinggal buka kunci, dok dok dok, blar, bencana. Belum lagi tergerus dengan sabdo yang tertulis, tersurat oleh Prabu Jayabaya. Apa enggak tambah akurat seperti itu? Kalau sebatas yang Sabdo Palon, peringatannya hanya dengan air, angin, enggak begitu ber. Mbak Siti langsung udan. Pertama teko wong teko beliau teko baru hadir pleng. Soalnya waktu sholat tadi petunjuknya ada sosok Osi. Kawannya abot. Pasti pertanyaan, di manakah Pulau Jawa akan terbelah? Gunung Selamat kah? Gunung Selamat kan sebuah sanepan, sama dengan kehidupan tadi. Kalau manusianya atau penghuni di Pulau Jawa ini tidak bisa menjaga tata krama, banyak yang lupa dengan sosok leluhurnya. Sing dipikir dunia tok, hanya duniawi yang dipikirkan, nggak ada rohani, nggak ada keimanan. Sudah, apalagi yang akan terjadi? Nggak bakal selamat. Kita kalau dari video ini Pulau Jawa akan terputus, berarti meruncing pertanyaannya kita hidup ini untuk apa? Coba teman-teman yang menyaksikan ini nanti dicek jawaban panjenengan sedong, kita hidup ini untuk apa? Itu satu pertanyaan dari saya pribadi. Ditulis di komen. Nah, kedua, akankah Pulau Jawa ini terputus? Ini jangan dijawab, nggak apa-apa. Yang penting satu tadi, pertanyaan saya tadi. Maksud saya bukan apa-apa, supaya kita lebih dekat lagi ke Sang Pencipta,
lebih ingat lagi ke leluhur kita. Kenapa tadi saya bicara kalau udah menginjak tugas, banyak orang terperosok di situ. Kita tarik secara dasar. Kita punya masalah di rumah tangga, akan terbawa kok di pekerjaan. Kerjaan kita jadi jelek. Begitupun juga sebaliknya, di kerjaan banyak masalah. Kalau kita nggak bisa mengontrol, akan kebawa ke rumah. Omai jadi anget. Podo ambek pulau, podo ambek rogo. Sama dengan di rumah dan raga kita. Kalau kita nggak bisa mengontrol, wow, itu yang kalau di raga yang dinamakan darah tinggi. Nah, di rumah tangga paling cekcok kan pun. Kalau kita belajar dari hal-hal yang nyata, belum lagi yang goib, tambah terperosok gitu. Merasa bisa. Malah kemarin yang saya dengar punya kuasa pindah leluhur. Sopo sing ngomong? Ada wis menungso capopo aku mek ngono tok wis. Ya diumbah jawaban jero sing ngomong. Ya untungnya ngomongnya gak nek ngarepku waktu itu. Tak sak ngaji bareng, ngopi-ngopi. Mungkin nek kopine kurang kental. Duline kurang adoh. Ya sampai aduh menungso capopo ya. Cap-capan gawe jangkep-jangkepin dunya. Kita harus berpikir sosok jin dimanapun kalian berjumpa pasti bilang begini, saya ditugaskan untuk menjaga di sini kok. Dia hanya menjaga, sosok jin leluhur saya yang berkuasa di sini, namanya sukma leluhur yang dinamakan jin leluhur kan gitu. Lah itu pun kalau kita tarik kodrat dari suatu ketuhanan, kita kan harus bisa saling menjaga. Beliau juga meskipun jin, beliau juga ciptaan sang yang pencipta kok. Apalagi leluhur, beliau dulunya juga manusia kan gitu. Lah yang dimaksud punya kuasa yang seperti apa kan gitu. Nyari Pak semua. Jadi coba pikir dengan logika, jangan pakai goib. Logika yo jok goib tok melulu goib siti goib. Enggak sampai beliau sosok manusia ini sampai berani-berani bilang yang punya kuasa loh, yang punya kuasa mindah leluhur sama yang punya kuasa di air. Kita semua tahu kok, orang Jawa semua tahu yang berkuasa di air adalah Nyi Roro Kidul yang punya mandat memegang itu. Apalagi kalau kita urai secara detail, air yang dimaksud air yang mana? Sebelah mana? Sumber air atau air sungai atau air bendungan atau air yang apa? Air sumur paling. Air seni bukan? Turunnya gak tahu tanah. Oh, Maksud saya samaan membahas air langsung hujan. enggak, maksud saya jangan sampai yang lain terjerumus dengan kata-kata seperti itu. Soalnya kuasa loh, kuasa. Berarti sang yang pencipta kan gitu. Memindah sosok leluhur loh. Romo Semar pun nggak punya seperti itu. Padahal Romo Semar titelnya sang yang menangin jagat loh, yang ada di bumi. Beliau punya hak kan gitu. Dia aja cuma Brono Pedu ono iki loh, hanya memberitahu
Nah kok dia punya hak loh, gimana terusan? Kan gitu. Nah seperti ini, kalau semakin banyak akan semakin cepat Pulau Jawa terputus. Pedot wong Jawa nih, Jawa lali Jawa nih, kacang lali lanjarane, kan ngono. Kacang. Kemarin gue bahas alam tambah dawa, Wis di stop sih. semakin luas kan ngono. Bukan kita memojokkan satu sosok, enggak. Kita belajar dari hal yang nyata. Mudah-mudahan yang saya maksud sosok orang ini melihat kan gitu masalah. Iya. Maksud saya dengan omongan seperti itu tidak merugikan orang banyak itu loh. Biar terbuka pikirannya. Bukan kita membenci sosok beliau, enggak. Hanya mengingatkan. Mungkin memang takarannya masih di situ. Gitu. Mungkin masih begitu. Dan orang yang mengikuti beliau, tolonglah dipikir secara logika. Kalau dipikir secara logika memang paham Anda di situ ya silakan, gitu aja. Saya cuma mengingatkan. Kalau sudah nggak bisa diingatkan, ya udah, libas habis. Waktunya hanya 1 minggu. Timbang ngrugekno wong akeh. Iya kok. Mending ngorbano siji. Kan soalnya wis oleh mandat ada, wis oleh tugas. Ya lah ya. Timbang yang ngrasakno sak Indonesia. Kalau kita memikir secara simpel, kasihanlah leluhurnya sendiri. Kan gitu. Leluhur kan yang ngizin kan, betul. Di samping itu ya kasihan lah anak-anaknya yang masih kecil. Kalau sudah terjerumus seperti itu, bagaimana nasib anaknya nanti, kan gitu misalkan. Nah untuk Pulau Jawa yang pecah, tugel pecah jadi 2, aku minta pada teman-teman sekarang kalau bisa cepat-cepat untuk melakukan pendekatan diri kepada Sang Yang Pencipta. Kedua, sering-sering kita kirim doa kepada roh-roh leluhur kita, baik itu roh anak kita yang telah meninggal atau roh nenek atau kakek kita sendiri. Digaris bawahi, didoakan bukan dipindah ya. Iya. Sering-sering kirimi doa. Garis bawahi. Sama kalau bisa pakai bunga wangi. Wong Jawa ngarani kembang wangi. Putian. Menurut kepercayaan itu maksudnya. Enggak bisa ditaker harus putian kan. Sak srepe atine. Ya, soalnya manut wadahe dhewe-dhewe. Perkara iku. Ya, sebelum acara saya tutup, itu yang ingin saya sampaikan, jangan sampai kita terjerumus dengan sosok orang ngerti atau orang pinter. Belum tentu orang ngerti atau orang pinter itu bisa meringankan kita atau membawa kita ke jalan yang benar. Kalau diberi masukan ya diterima, tapi harus disaring. Nah, Jangan terlalu fanatik, tetap pakai logika. karena kenapa sih saya bilang seperti ini? Zaman sekarang banyak tempat sakral ritual dibuat pelarian dengan sosok-sosok manusia yang belum pernah melakukan perjalanan atau pendalaman suatu kebatinan. Beliau sudah berani ngomong, wis tahu lakoni, wis tahu poso tahunan, kasarane ngomong. Wis katam, Wis akeh sing ora arum ngomong ero, ora ngerti ngomong ngerti, wis zamane wis. wis paham murid. Lah, maka dari itu untuk dulur-dulur, bukannya saya memojokkan atau menjelekkan yang lain, supaya jangan salah paham. Maksud saya ngomong seperti ini, seperti yang diomongkan Mas Taka, disaring dulu setiap
omongan orang ngerti atau orang pinter itu tadi, supaya kita tidak salah jalan. Itu aja Mas Arai. Itu untuk perbekalan kita, soalnya zamannya sekarang udah zaman penagihan, zaman peleburan. Sebenarnya mungkin kalau sing gak sopan, ojo lali rek pertanyaanku mang dijawab. Tak baleni meneh pertanyaannya. Untuk apa sih kita hidup? Kan itu. Intisarinya itu tolong jawab nanti di Kolom komen. komentar. Atur suwun sanget rawuh panjenengan sedaya. Salam rahayu seduluran saklawase. Assalamualaikum.